Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk suatu negeri itu amanu, beriman, wattaqau, bertakwa. Allah tidak minta banyak, dua saja, beriman, bertakwa. La fatahna alaihim, akan kami bukakan untuk mereka barakat. Allah tidak katakan barakatan satu, tapi Allah gunakan bentuk jamak. Barakat, barokah, 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 barokah anaknya, barokah keluarganya, barokah tanahnya, barokah kantornya, barokah negerinya. Minas sama, dari langit turun barakah, wal ard, dari bumi turun barakah. Janji siapa? Janji Allah. Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad, Allah tidak pernah ingkar janji. Banjarbaru bukan negeri yang ada banyak barang tambangnya. Dia tidak mengandalkan sumber daya alam, dia hanya mengandalkan sumber daya manusianya saja. Tapi apa mau dikata, 6,9% pertumbuhan ekonomi terbaik di Provinsi Kalimantan Selatan. Tambangnya tidak ada, tidak ada hasil alamnya. Dari mana itu datang? Hari ini dibuktikan. Kalau dunia kau kejar, akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau akhirat kau kedepankan, dunia datang bersimpuh di bawah tapak kaki. Kau layani alim ulama, kau sambut tamu-tamu, tuan guru kumpul setiap tahun, kau muliakan mereka, maka Allah berikan barokah, barokah. Dari mana datangnya? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Yang tidak percaya, yang tidak yakin, datang ke Banjarbaru sebelum tanggal penutupan berikut ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kenapa enggak maju ke depan dikit? Lampunya pas di sini. Kalau saya maju nanti gelap. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa melihat wajah saya dari sini, pandang saja ke monitor. Sama bentuknya, tengok. Saya gerakkan ke atas juga, ke bawah. Sama. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tempat lain kalau saya diundang, mobil yang jalan 10, dari mulai mobil di depan, mobil. Di Banjarbaru yang jalan cukup 1 bis saja. Efektif, tidak banyak menghabiskan duit negara. 1 mobil, tidak macet. Kadang orang berpikir semakin ramai, semakin mewah, semakin mahal, semakin macet, semakin hebat. Itu bukan orang Banjarbaru. Orang Banjarbaru tidak ingin membuat masyarakat sulit, macet. Berapa banyak orang memaki-maki. Apa ini? Mentang-mentang pejabat. Saya pun ikut kena maki juga. Tapi dengan 1 mobil yang lewat, iring-iringan tidak terlalu banyak, bensin yang menetes, setiap tetesnya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi pejabat-pejabat ini jabatannya tidak lama, tapi hisapnya luar biasa lama. Oleh sebab itu mereka kita doakan supaya istiqomah insyaallah. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, tadi saya mulai jam 8, sudah jam 8.30. Yang pertama, ciri masyarakat Banjarbaru adalah religius. Sekarang masuk yang kedua. Berapa semuanya Pak Ustadz? Ada 5. Ustadz tahu dari mana? Ya, adalah 5 ciri masyarakat Banjarbaru. Yang pertama, religius. Yang kedua, sopan santun, tata krama, budi bahasa. Bahasa Islam Arabnya berakhlakul karimah. Di tempat lain saya kalau ketemu sama orang, ada yang angkat tangan aja, hai Ustaz. Di tempat lain kalau ketemu orang, kadang di airport begitu turun, ketemu, dia pegang bahu saya, diambil foto, selfie, langsung cabut. Tapi di Banjarbaru saya perhatikan, setiap ketemu salaman, dan salamannya tidak seperti biasa. Tempat-tempat lain salaman cukup, salaman bolak-balik, auto reverse. Dari mana mereka belajar ini? Mereka belajar dari guru-guru mereka, sampai ke ayah mereka, sampai ke ibu mereka, sampai ke mereka, mereka wariskan ke anak cucu mereka. Sopan santun, tata krama, budi bahasa. Banyak juga orang yang sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, puasa sunatnya rajin,
tapi lidahnya kasar, caci maki, sumpah serapah, manggil orang seenaknya saja. Hei King Kong. Tapi orang Banjarbaru, dia tidak hanya religius, tapi dia tetap menjaga adat istiadat. Budaya lokal tetap dijaga dan dipelihara. Abdul Somad tidak berceramah pakai jubah, pakai sorban yang besar, tapi Abdul Somad memakai baju khas Sasirangan. Nah ini sudah diambil belum fotonya? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu seluruh Indonesia yang suka dengan kain Sasirangan, datanglah ke Banjarbaru. Udah ambil foto untuk iklan balik. Supaya apa? Supaya ekonomi umat bangkit, adat istiadat kita tidak hilang, tetap kita jaga. Walaupun kita adalah negeri yang religius, ulama-ulama kita pakai sorban, ulama-ulama kita pakai jubah, ulama-ulama kita mengajarkan kitab kuning di masjid, tapi ulama kita tidak pernah melarang kita untuk tetap berbudaya selama budaya itu tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat tadi, yang memperhatikan Pak Wali Kota dengan Pak Wakil Wali Kota ketika mau maju, mau membuka, memulai acara, protokol izin dulu ke Pak Wali Kota. Pak Wali Kota izin, ya Pak Wali Kota ngomong ke saya, Ustadz Somad sudah boleh dimulai? Dalam hati saya, jarang-jarang orang begini. Pak Wakil Wali Kota mau maju ke depan, Pak Dan Lanut ada, Pak Dandim ada, Pak Kapolres ada, semua angkatan ada, Laut dan Lanut. Laut kok Dan Lanut? Kalau Laut itu Dan Lanal. Saya bukan nggak ingat, cuman mau ngetes jamaah aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alim ulama, para habaib hadir semuanya malam ini. Ini menunjukkan bahwa kita bersama menjaga budaya bangsa. Ini tanah punya orang Banjar, tapi orang Banjar tidak pernah melarang siapapun yang datang ke negeri ini selama dia ingin menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Selama saya ceramah di Banjarbaru, belum pernah ada orang bertanya ke saya, "Hai Ustadz Abdul Somad, sukumu apa?" Belum pernah ada satupun yang bertanya itu. Andai ada yang bertanya akan saya jawab, suku bunga. Margamu apa? Margarin. Karena mereka tahu ketika kau sampai ke sini Abdul Somad, maka engkau adalah bagian dari kami. Ketika kau sampai kemari Abdul Somad, maka engkau sopan, kami pun akan menjaga tata krama sopan santun kami. Betul? Ini harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Bagaimana mereka mau lewat. Saya lihat itu bagaimana orang Banjarbaru kalau dia mau lewat di depan kita, amin, amin, walaupun namanya Abdullah, amin. Padahal mestinya yang amin itu kan kalau Abdul Hamid. Mohon maaf Pak Abdul. Sopan santun mereka luar biasa. Ketika mereka mau foto, izin dulu, Ustadz boleh foto Ustadz? Boleh. Selfie-nya dari kanan apa kiri? Boleh minta video pendek Pak Ustadz? Luar biasa sopan santun, tata krama, budi bahasa ini. Yang membedakan kita dengan binatang, mohon maaf, yang membedakan manusia dengan hewan, mohon maaf, adalah terletak pada sopan santun. Kalau hanya makan, monyet pun makan. Kalau hanya sekedar punya anak, kucing lebih banyak anaknya. Tapi di mana perbedaan engkau dengan hewan terletak pada sopan santun, tata krama, budi bahasa. Makanya saya sebenarnya segan ini. Karena kalau saya tonton ceramah guru-guru, guru Zuhdi, guru Ijai, guru Sekumpul, kalau saya lihat video mereka di YouTube, mereka itu ceramahnya slow, pelan, lembut. Tiba-tiba saya bandingkan dengan ceramah saya teriak-teriak, jamaah. Tapi saya mau coba lembut, nggak bisa pula. Oleh sebab itu maka Abdul Somad berteriak itu bukan karena dia tidak punya sopan santun tata krama, tapi memang sudah bawaannya dari dulu begitu. Saya yakin jamaah di Banjarbaru semuanya paham dan maklum itu insya Allah. Amin. Udah, asal udah diaminkan selesai.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu kalau kita bertamu ke rumah orang, anak-anaknya diajarkan menyalami ulama. Itu ada ulama nah, itu ada habib nah, itu keturunan Rasulullah nah, itu zuriat Rasulullah nah, dicium tangannya. Hari ini anak-anak tidak tahu lagi menghormati ulama, mereka sibuk dengan gadget mereka. Nak, salam tamu nak, dia kasih tangannya. Dia suruh pula tamu itu mencium tangannya. Tapi itu tidak terjadi di Banjarbaru. Ustadz nyindir ya? Enggak. Tadi, dari mulai di hotel, dari mulai di airport, dari mana-mana. Begitu turun di airport saya heran. Ini kenapa orang Banjarbaru sudah berubah ini? Kenapa tidak lagi sopan santun menghormati ustadz ini? Kenapa mereka tidak lagi seperti dulu? Kenapa mereka tidak ada yang menyalami dan menyambut? Rupanya saya pakai masker. Mereka nggak kenal. Disangka mereka turis dari Wuhan. Begitu dibuka foto sama Pak Wakil Wali Kota dengan sahabat-sahabat yang menyambut, datang semua menyerbu, nggak bisa lagi dihalang, langsung masuk mobil, langsung berangkat. Begitulah mereka menghormati, begitulah mereka. Padahal yang datang bukan ulama besar, yang datang bukan habib, yang datang ustadz kecil yang beratnya hanya 50 kilo saja. Tapi begitu orang Banjarbaru memuliakan dan menghormati, Masya Allah, tabarakallah. Sampai di hotel, sampai hotelnya hotel yang religius, hotel yang islami. Mau tinggal di hotel itu mesti menunjukkan KTP dan surat nikah. Di tempat lain bebas saja, mau bawa siapa, istrimu, istri kawanmu, istri tetanggamu, bawa. Begitu sampai di dalamnya ada arah kiblat. Ini arah kiblat. Saya beberapa kali diundang di beberapa kota, sampai di dalam buka laci, nggak ada arah kiblat. Lihat di atas, nggak ada arah kiblat. Hidupkan handphone, kiblat. Allahu Akbar. Masuk teman satu lagi ngasih tahu, salah. Rupanya beda handphone, kiblatnya beda. Tapi ini hotel yang religius. Berapa kali Ustaz Abdul Somad diundang di suatu tempat, sudah pakai peci, sudah pakai sorban, sudah pakai baju koko, siap mau ceramah. Begitu di lift, langsung masuk perempuan pakai baju yang kainnya belum selesai dijahit, roknya panjang, resleting belum dipasang. Oh, ketahuan Ustaz ngelihat ya. Saya nggak ngelihat, cuman kan nggak mungkin saya salah pencet nomor lift berapa. Artinya apa? Kalau datang engkau ke Banjarbaru, insya Allah matamu akan terjaga dan terpelihara. Kenapa? Karena orang Banjarbaru dalam satu hembusan nafasnya, dia adalah orang yang beragama, dia adalah orang yang taat sebagai muslim, tapi juga dia orang yang tidak meninggalkan adat istiadat dan budi bahasanya. Ini mesti kita jaga bersama. Siap menjaga ini? Bapak-bapak, ibu, insya Allah siap. Maka anak-anak generasi penerus bangsa ini pun akan menjadi generasi yang menjadi pemimpin masa depan. Tidak hanya Kalimantan, tidak hanya Indonesia, tapi insya Allah dunia ini akan dipimpin oleh anak putra putri kita, insya Allah. Amin. Apa ini Ustaz Somad? Cerita dunia. Loh, Allah aja nyebut dunia. Coba lihat doanya, Rabbana atina. Jadi kalau ada orang katakan jangan pikirkan dunia, terus gimana doanya? Rabbana atina fil akhirati, langsung. Allah aja nyuruh fid dunia dulu. Wa bataghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah persiapan untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupa, karena kau hidup di dunia. Bapak hidup di mana? Alhamdulillah masih ingat. Sebagian tempat saya tanya, Bapak hidup di mana? Di planet Mars. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa ciri masyarakat Banjarbaru? Pertama, religius. Yang kedua, tidak meninggalkan sopan santun, adat istiadat. Kalau bahasa kampungnya, the local wisdom. Yang ketiga, dia tetap menjaga cinta tanah air. Siap menjaga NKRI?
Dari teriakannya itulah yang membuat Belanda lari pontang-panting. Siap menjaga Pancasila. Masya Allah. Dari teriakannya ketahuan sudah makan malam. Kadang di tempat lain pas saya teriak, siap jaga Pancasila. Siap. Gimana musuh kita mau takut? Kita dari mulai ujung Aceh sampai ke Papua, saudara kita di Papua mayoritas Kristen, Katolik, Protestan. Aceh Islam, tengah-tengahnya Bali, Hindu. Di situ semua ada yang Buddha, tapi semua kita diikat dengan apa? Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam suku, bangsa, agama, tapi tetap satu juga.